Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat apa aja teman-teman lagi di sana ya. Saya harap yang penting teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah teknologi informasi dan komunikasi kita ya. Dan sekarang materinya adalah tentang keamanan informasi ya. Oke. Nah, jadi di video ini kita akan membahas tentang ancaman pada dunia digital ya. Kita nanti akan kenalan seperti apa ancaman-ancaman pada dunia digital seperti itu. Lalu selanjutnya bagaimana cara agar menjadi aman ya di dunia digital ini. Dan seiring berjalannya waktu di video ini, saya juga secara tidak langsung membahas tentang cyber security ya. Nah, di 3 topik ini kita akan bahas sama-sama ya untuk menambah ilmu kita. Nah, jadi kita lihat dulu nih ancaman-ancaman pada dunia digital. Ada apa aja nih, Pak? Nah, ini mungkin sedikit apa ya namanya? Untuk mendapatkan suasana-suasana ngehack gitu ya. Nah, ini mungkin gambar ini mungkin bisa mewakili. Oke, yang pertama, komputer virus. Komputer virus merupakan ancaman di dunia digital ya. Dan komputer virus ini sangat-sangat umum dan bisa jadi di komputer saya, di komputer kalian itu ada virus. Nah, maka dari itu kita coba gali lebih dalam di kuliah kali ini. Virus komputer ini sangat-sangat merugikan ya, sangat-sangat merugikan. Karena komputer yang ada virusnya itu biasanya yang pertama, nah di sini ada nih, datanya ke expose ya, terus komputernya jadiin mining, di mana komputer kita yang mining hasilnya untuk orang lain. Nah, jadi itu sangat-sangat merugikan, kecuali ya memang kalau mining Bitcoin-nya masuk ke dompet kita, ya itu gak apa-apa. Selanjutnya, enkripsi data. Nah, ini nanti kita akan coba lihat ya, seperti apa enkripsi data ini. Nah, jadi virus komputer ini ada banyak cara ya untuk dapat menjangkit komputer kita. Yang pertama adalah install aplikasi bajakan. Teman-teman di sini mungkin ada 1 atau 2 atau lebih ya, yang mungkin masih pakai aplikasi bajakan. Saya sarankan kalau bisa jangan. Karena apa? Karena di aplikasi bajakan yang dimana aplikasi yang harusnya kita berbayar sehingga program tersebut bisa berjalan dengan semestinya, tapi oleh beberapa programmer yang handal disetting dan diprogram ulang agar bisa menjadi gratis, itu bisa saja programmer tersebut memasukkan program virus ya di aplikasi tersebut. Nah, sehingga ketika aplikasi bajakan tersebut kita berjalan, virusnya berjalan tuh. Nah, itu yang paling berbahaya ya. Nah, jadi kalau nggak pakai aplikasi bajakan, pakai aplikasi apa, Pak? Sebenarnya ada beberapa aplikasi alternatif ya. Mungkin kalau dari Microsoft Office itu bisa alternatifnya seperti WPS atau Libre. Daripada bajakan, saya lebih sarankan itu. Atau beli ya, ngumpulin uang, beli license yang lifetime. Nah, yang kedua, lalu ada bisa aja karena nge-share flash drive. Flash drive di sini saya maksudkan flash disk ya. Nah, jadi bisa aja misalkan flash disk teman kalian colok ke komputer kita, di mana si flash disk tersebut ada virus. Nah, itu yang paling bahaya. Bisa jadi komputer kita kena virus gara-gara flash disk. Nah, lalu selanjutnya yang ketiga adalah salah klik. Ya, bisa aja kita mengklik program yang ya boleh dikatakan tampilannya mungkin seperti Microsoft Word, tapi ternyata ketika dijalankan aplikasi Microsoft Word-nya nggak tampil, yang tampil malah program yang aneh gitu. Mungkin bisa program terminal seperti itu. Nah, itu mungkin bisa aja teman-teman dapat clickbait karena program yang teman-teman jalankan adalah program virus. Nah, itu yang paling berbahaya ya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis komputer virus ya. Nah, di sini ada beberapa yang teman-teman perlu tahu karena memang virus komputer itu memang jenisnya banyak. Yang pertama itu ada yang namanya worm ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu cacing. Jadi untuk virus tipe cacing atau tipe worm ini bakal menuhin drive kita, artinya storage kita bakal penuh oleh file sampah ini ya. Boleh dikatakan ini file sampah. Karena memang si virus ini berbentuk file yang nanti file tersebut bakal berlipat ganda seiring waktu dan tiba-tiba storage kita penuh deh. Padahal kita nggak download apa-apa gitu ya. Nah, jadi worm ini sifatnya adalah menuhin storage kita. Nah, ini ada gambar mungkin ya, ada seperti apa ya, kalau worm itu ya ini seperti cacing dan ulat dan ya punten kalau sedikit jijik punten. Nah, selanjutnya ini ada
lagi yang namanya virus Trojan. Nah, ini virus ini filosofinya bagus teman-teman. Nah, teman-teman bisa baca di Google atau di YouTube tentang Trojan. Trojan itu diambil dari sejarah ya, dari sejarah. Pokoknya teman-teman silahkan baca, googling, itu filosofinya bagus menurut saya. Nah, jadi kita balik lagi, virus Trojan ini, jadi seperti apa virus Trojan? Itu virus yang mengendalikan komputer kita ya. Virusnya akan mengendalikan komputer kita, dan biasanya virus Trojan ini bakal membaca data-data tentang log kita ya. Kita ngeklik apa, kita lagi ngapain, itu Trojan ini bakal kelihatan. Lalu virus Trojan ini biasanya mencuri data kita. Nah, selanjutnya ada virus tipe rogue. Virus tipe rogue ini memang boleh dikatakan unik ya, karena virus rogue ini seperti menyamar. Jadi menyamar sebagai antivirus. Seolah-olah bahwa dia, hey, perkenalkan antivirus yang bisa membasmi semua virus, dimulai dari permukaan sampai ke dalam akarnya, misalkan iklannya seperti itu. Nah, padahal ketika program tersebut dijalankan di komputer kita sedang menjalankan virus. Nah, itu ya yang dimaksud dengan menyamar. Macam-macam, bisa merugikan seperti Trojan, bisa worm, nah, itu bisa. Nah, lalu selanjutnya ada jenis komputer virus yang namanya malware ya, atau ransomware. Dari beberapa tahun kemarin kita dihebohkan dengan virus ransomware ya. Jadi virus ransomware ini akan menyerang komputer kita ya, seperti itu. Dan tiba-tiba data-data seperti file kita, foto kita, video kita, mungkin skripsi kita, itu yang tadinya bisa dibuka, tiba-tiba file tersebut tidak bisa dibuka. Nah, ini benar-benar virus yang mungkin levelnya sangat-sangat merugikan ya. Karena bayangkan bagaimana kasusnya jika memang kita mempunyai file-file seperti rahasia negara misalkan, atau mungkin file-file yang sangat penting, jika mana file tersebut hilang, itu akan merugikan semua manusia misalkan ya gitu ya. Ya contohnya misalkan kita sudah punya obat kanker yang tinggal sekali sentuh langsung sembuh ya, bisa jadi. Nah, itu yang sangat-sangat merugikan. Jadi dia bakal mengenkripsinya yang tadinya tipe filenya misalkan kalau Microsoft Word adalah docx ya, atau .pdf. Nah, tiba-tiba tipe file tersebut jadi misalkan tipe file yang aneh ya. Itu tergantung programmer virusnya. Bisa mengembalikan file yang dikunci atau dienkripsi tersebut. Biasanya programmer ini bakal ngasih contact person gitu ya, untuk bisa dihubungi, biasanya lewat email, yang nanti biasanya akan ngancam, akan minta uang sebesar misalkan $1.200. Nah, setelah dikasih $1.200, file yang tadi terkunci akan dibuka dengan program yang dibuat oleh programmer tersebut, dan itu memang sangat merugikan. Ada satu kasus di mana di Indonesia ada salah satu rumah sakit yang memang semua proses bisnisnya sudah pakai IT dan memang sudah tidak pakai kertas gitu ya. Dan suatu ketika ada salah satu komputer yang dimana komputer ini terhubung dengan jaringan ya, jadi satu sama lain bisa mengakses file, lalu komputer tersebut terjangkit ransomware. Nah, artinya semua file, database ya seperti itu terkunci, aplikasi tidak bisa dijalankan karena terhubung dengan jaringan, semua komputer filenya terenkripsi, dan layanan rumah sakit tersebut jadi stop ya. Karena apa? Karena memang proses bisnisnya sudah pakai IT. Jadi memang setahu saya di kasus tersebut memang 100% berhenti si layanannya. Kan bayangin tuh gimana kalau lagi banyak orang yang kritis ya, atau mungkin banyak orang yang lagi COVID yang butuh perawatan seperti itu. Dan saya kurang tahu tuh apakah si programmer ransomware-nya ngasih kuncinya ya karena mungkin ada rasa kasihan. Nah, ini saya kurang tahu. Tapi intinya ransomware sangat merugikan. Nah, selanjutnya ada adware. Nah, kalau adware ini merupakan virus tipe iklan ya. Jadi tiba-tiba komputer kita bakal ada iklan, padahal baru aja booting gitu ya. Baru aja nyala si komputernya. Belum buka browser apa-apa sudah ada iklan. Nah, itu pasti kena adware. Dan biasanya iklan tersebut bukan iklan yang kayak misalkan beli barang misalkan di Tokopedia atau Bukalapak seperti itu. Enggak, tapi biasanya iklannya yang enggak senonoh lah. Ya punten yang
yang pornografi gitu ya si iklannya. Dan itu memang adware. Dan setahu saya virus adware ini bisa di komputer dan ada juga di smartphone ya. Nah, seperti itu. Nah, tadi kita sudah tahu tentang jenis-jenis virus komputer. Nah, terus gimana Pak solusi pencegahan? Nah, yang pertama install antivirus yang bagus. Banyak antivirus yang sudah tersebar sekarang seperti Avast ya, itu bagus Avast yang antivirus yang gratis. Namun fiturnya bagus. Avast, Kaspersky dan Norton, Node32 dan lain-lain. Lalu yang kedua, jangan asal install aplikasi. Nah, ini nih buat teman-teman yang install aplikasi yang selalu next gitu ya. Kalau install aplikasi next tanpa disadari kita install virus. Nah, itu kalau bisa nanti kalau mau install aplikasi baca dulu. Nah, gitu. Sehingga nanti kalau ada tawaran install aplikasi yang gak berguna gitu ya, teman-teman gak jadi install. Nah, seperti itu. Apalagi install aplikasi bajakan yang tadi ya. Lalu yang ketiga, aktifkan firewall ya. Teman-teman bisa lihat tutorial cara mengaktifkan firewall di internet, itu banyak ya. Lalu hati-hati jika nyolok flash drive punya teman-teman. Nah, biasanya di flash drive-nya punya teman kalian bisa aja ada program yang apa ya? Jadi ketika kita ngelihat ikon aplikasi tersebut, kita ingin ngeklik gitu, ya, clickbait namanya. Nah, ketika kita klik, komputer kita dapat virus. Nah jadi mungkin kedepannya harus hati-hati. Lalu hati-hati jika ngeklik program yang tidak diketahui ya, seperti tadi. Ini programnya kok gambarnya bagus ya, klik itu salah. Jangan sampai seperti itu. Nah, itu tentang virus komputer ya, dan juga solusi pencegahannya ya. Dan ingat, virus komputer itu tidak akan berjalan jika tidak kita jalankan. Dan virus komputer ini sejatinya adalah buatan programmer juga ya, cuman merugikan seperti itu. Intinya sih kalau saya jangan install aplikasi bajakan dan jangan ngeklik program yang aneh lah pokoknya. Nah, tadi kita sudah bahas tentang virus komputer, sekarang kita lihat ke topik tentang phishing ya di ancaman dunia digital ini. Nah, sekarang kita lihat tentang phishing namanya, yaitu salah satu ancaman di dunia digital juga. Nah, jadi phishing itu apa Pak? Nah, jadi cara penjahat melakukan phishing adalah dengan berpura-pura menjadi admin perusahaan ofisial, padahal dia bukan adminnya ya, dia cuma berpura-pura. Terus biasanya penjahat ini bakal ngasih tahu si korban bahwa korban tersebut mendapatkan kesalahan pada sistem, sehingga penjahat seolah bisa memperbaiki masalah tersebut. Nah, biasanya sih phishing ini tiba-tiba bakal ada email ke kita gitu ya, bahwa misalkan akun bank kita diblokir. Nah, silahkan hubungi ini. Nah, silahkan hubungi kontak person apa gitu ya, siapa gitu ya. Nah, lalu biasanya jika si korban tidak teliti, dia misalkan tidak telitinya seperti apakah si akun emailnya official. Nah, itu dulu ya. Kalau saya sih itu sih yang paling gampang, apakah ini official atau tidak. Nah, setelah itu penjahat dan korban biasanya akan kontekan ya, mungkin bisa lewat WhatsApp atau mungkin bisa lewat chatting-chatting yang lain, dan nanti biasanya si penjahat ini bakal ngebimbing cara agar si korban tersebut bisa memulihkan akunnya ya, biasanya seperti itu. Nah, nanti bakal zooman satu sama lain seperti itu ya, jadi bakal share screen seolah-olah kita sedang menggunakan aplikasi yang official ya, si penjahatnya seperti itu, dan tiba-tiba bakal ngasih tahu bahwa nih error. Nah, ketika udah kepancing ya mentalnya, biasanya bakal nanya nih si penjahatnya, ini untuk cara membukanya gimana nih, username dan passwordnya apa. Nah itu jika data tersebut sudah diekspos atau sudah dikasih tahu sama korbannya, maka phishing oleh penjahat tersebut berjalan dengan baik ya. Jadi intinya menipu seolah-olah jadi admin, ngebimbing si korbannya sampai menipu bahwa sistem sedang error dan butuh username dan passwordnya, seperti itu. Nah, itu sangat berbahaya. Hati-hati ya. Tipsnya sih kalau dari saya harus hati-hati aja ya jika ada orang yang nggak dikenal, emailnya aneh, misalkan domain emailnya aneh ya, seperti itu teman-teman jangan sampai terjebak ya. Atau misalkan kalau teman-teman ngisi form gitu ya,
yang dimana form tersebut bukan form dari website yang bukan dari Google Form, atau mungkin kita tampilannya seperti Facebook tapi bukan facebook.com gitu ya. Itu hati-hati. Jadi ingat, selalu lihat identitas URL atau identitas emailnya ya, seperti itu. Pokoknya gini deh, pokoknya apapun data privasi seperti tanggal lahir, email, maupun apalagi password, apalagi PIN bank kita ya, atau apalagi nomor kartu kredit kita, itu sebisa mungkin jangan sampai orang lain tahu ya. Apalagi nomor KTP ya, itu apalagi. Ya, pokoknya segala hal yang minta data-data tersebut kita harus teliti lagi. Kita ngasih ke siapa, untuk apa gitu ya. Sehingga kita nggak bakal jadi target phishing atau target penipuan lainnya ya. Nah, tadi mungkin ancaman pada dunia digital ya. Saya rasa untuk teman-teman yang IT maupun non-IT itu mungkin bisa diterapkan sehari-hari. Saya harap teman-teman selalu menjaga privasi teman-teman dengan setertutupin ya. Pokoknya jangan sampai tertipu sama orang lain. Oke. Nah, sekarang kita bicara ancaman pada teknologi informasi ya, yang dimana ancaman ini bisa bikin aplikasi atau sistem informasi kita jadi gak jalan ya, atau error. Nah, kita perlu tahu yang pertama itu tentang denial of service. Nah, jadi ini apa, Pak? Jadi denial of service ini adalah server error ya, dan tidak bisa melayani request. Nah, jadi server error ini bisa jadi karena banjir ya, bisa jadi karena gempa bumi atau bencana alam yang lain, sehingga misalkan servernya di gedung tersebut yang tadinya berjalan dengan baik, karena gedungnya runtuh misalkan, naudzubillah min dzalik ya. Jadi error aplikasinya gitu ya, servernya, karena servernya error. Nah, selain gara-gara bencana alam, denial of service ini bisa juga diakibatkan oleh manusia ya, dan kebetulan manusianya memang sudah tahu skema tentang server gitu ya, sudah tahu server itu seperti apa dan bagaimana cara bikin down si servernya gitu ya. Nah, ini kita lihat di slide selanjutnya nih. Nah, ini ada contoh denial of service ya, oleh ya boleh dikatakan hacker, bisa lah untuk dikatakan hacker atau intinya orang yang merugikan gitu ya. Nah, jadi misalkan saya contohkan seperti ini. Katakanlah saya punya aplikasi e-learning gitu ya, dan aplikasi ini di setiap perkuliahan gitu ya berjalan ya, karena memang ya kebetulan saya orang yang benar-benar memanfaatkan IT dengan baik gitu ya. Buktinya saya Google Classroom selalu aktif. Nah, misalkan diketahui atau katakanlah server ini dalam satu waktu bisa menghandle 1000 request ya. Artinya jika ada 1000 user gitu ya yang mengakses aplikasi ini secara bersamaan, itu server nggak akan lemot gitu ya. Misalkan masih cepat, misalkan ngeload datanya bisa sekitar 1-2 detik. Nah, itu kan masuknya cepat ya kalau 1-2 detik. Karena server hanya bisa menghandle 1000 request dari user, ada katakanlah hacker atau orang lain yang sengaja menyerang server tersebut. Jadi dia punya program gitu ya yang bisa mengakses server tersebut bukan 1 request, tapi misalkan 1 juta request gitu ya. Kan server pasti kewalahan ya, yang tadinya kemampuannya hanya 1000 user, sekarang dibebankan oleh 1 juta request. Nah, itu artinya user-user yang lain yang sedang mengakses aplikasi itu, saya yakin aplikasinya pasti lemot, bahkan bakal jadi error ya. Nah, jadi seperti itu. Intinya denial of service ini adalah bagaimana server tersebut bisa jadi down ya. Nah, seperti itu. Lalu ada juga ancaman man in the middle. Nah, kalau ini boleh dikatakan ancaman menguping ya. Ya, katakanlah misalkan saya sedang mengakses facebook.com gitu ya. Nah, misalkan kalau saya kena hack gitu ya, kena serangan man in the middle, ada orang lain yang bisa tahu bahwa saya sedang misalkan ngupdate status hello, atau misalkan saya sedang stalking orang lain gitu ya. Nah, itu pasti kelihatan sama serangan man in the middle. Nah, kita lihat di gambar slide ini ya. Nah, jadi misalkan tadi ya saya ke facebook.com gitu ya, di sini ini saya, ini misalkan facebook.com, jika koneksinya berjalan
lancar, ini kan dari laptop saya langsung ke server Facebook gitu ya. Kalau ada serangan man in the middle, ini di tengah-tengah koneksi ini ada orang lain gitu ya. Ada orang lain. Jadi orang lain bisa tahu nih, misalkan saya akan mengklik profil saya. Nah, orang ini tahu saya ke Facebook sedang nge-request profil saya. Nah, seperti itu. Nah, biasanya orang man in the middle ini bakal ada program khusus. Jadi seolah-olah kita sedang ada di profil kita. Padahal kita nggak ada apa-apa tuh, nggak nge-request apa-apa tuh ke Facebook. Tapi kita di sini ditahan sama man in the middle ini. Nah, seperti itu. Nah, biasanya man in the middle ini bakal lebih nyari tahu tentang username dan password kita sih. Ini juga bisa dikatakan spy ya, atau lebih seperti maling dalam selimut gitu ya. Karena ya memang man in the middle ini untuk maling data kita. Lalu selanjutnya ada juga SQL injection. Kalau jenis hack ini bakal memasukkan program baru pada server lewat script SQL ya. Nah, biasanya kalau SQL ini akan menjadikan server tersebut macam-macam, bisa jadi down gitu ya, atau bisa aja tampilan websitenya berubah gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti pernah melihat website yang ya boleh dikatakan harusnya websitenya menampilkan informasi tentang pemerintah ya, misalkan contohnya, dan tiba-tiba si tampilannya berubah. Jadi website ini sudah dihack oleh misalkan Robinhood ya, misalkan nama hackernya dengan anonimusnya memakai nama Robinhood. Nah, seperti itu ya. Nah, jika hack tersebut memakai SQL ya, program SQL, script SQL. Dan biasanya server yang kena penyakit ini biasanya di programnya belum implementasi algoritma tentang SQL injection escape ya. Nah, lalu selanjutnya ada tentang brute force atau password attack. Nah, jadi kalau ancaman ini boleh dikatakan misalkan saya ingin login ke Facebook lagi dalam keadaan logout ya. Saya ingin login dan saya masukkan username dan passwordnya. Nah, password ini dengan metode brute force ini akan mencoba segala kemungkinan password dimulai dari 1 karakter sampai karakter unlimited gitu ya. Jadi misalkan saya username Farhan, passwordnya saya ulik nih dari 1 2 3 4 5 6 sampai A B C D E F G sampai 2 karakter, cobain A1 A2 A3 A4 A5 3 karakter A12 A13 A14, itu semua dicobain, diulik ya sampai masuk ke sistem, dan itu sangat berbahaya. Tapi biasanya sih kalau metode brute force ini kebanyakan website sudah bisa menghandle jika requestnya bertubi-tubi ya, karena itu kan sifatnya ngulik bertubi-tubi. Biasanya sistem yang bagus tuh untuk mencegah serangan ini biasanya kalau misalkan udah 10 kali masukin password atau 20 kali masukin password, IP kita misalkan di ban sehingga kita tidak bisa masuk ke sistemnya misalkan, itu bisa. Nah, itu tentang brute force. Nah, saya rasa itu saja teman-teman tentang perkuliahan di video ini. Saya harap teman-teman bisa dapat ilmu baru ya, dan saya harap teman-teman selalu jaga privasi teman-teman, jangan dibagikan data-data penting teman-teman. Pokoknya data-data sensitif seperti password, nama full, email, tanggal lahir, foto ya, sebisa mungkin jangan nge-share ke orang lain kecuali jika itu sangat dibutuhkan gitu ya, kecuali rasional ya. Dan saya harap teman-teman bisa aman dalam berselancar di dunia digital ya, dan hati-hati di internet ya, seperti itu. Semoga ilmu yang kita dapatkan di video ini bisa bermanfaat untuk kita dan orang lain, dan semoga di kemudian hari kita tidak menjadi korban dunia digital ya. Nah, teman-teman, jika memang video ini berguna buat teman-teman, silahkan share ke teman kalian agar video ini bisa berguna ya, karena ingat, ilmu itu harus di-share. Kalau kalian suka video ini, kasih like, dan jika ada pertanyaan tinggalkan di kolom komentar saja. Saya Farhan Hamdallah pamit, teman-teman hati-hati di internet. Peace.